Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hakikatnya kita semua yang hadir di masjid ini adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan dan nanti akan sampai ke tujuan. Semua kita akan sampai ke tujuan, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema 3 modal kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak dilahirkan sebagai seorang raja. Rasulullah tidak mewarisi harta benda yang banyak dari keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dengan waktu yang singkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menebarkan dakwanya kepada umat manusia. Lalu pertanyaannya, apa modal kesuksesan Rasulullah? Sirah Nabawiyah menunjukkan kesuksesan dibangun minimal di antaranya di atas 3 modal yang utama. Apa modal yang pertama? Yang pertama adalah kejujuran dan amanah. Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang rasul, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau terkenal dengan Al-Amin. Seorang pemuda yang digelari dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang paling terpercaya. Beliau jujur dalam perkataan, beliau jujur dalam perbuatan, amanah dalam menjaga titipan, dan bersih dalam melakukan muamalah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan modal kepercayaan inilah yang tidak bisa dibeli tanpa hanya bisa dibangun dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah bersama dengan orang-orang yang jujur senantiasa melakukan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah seorang pemuda yang mendapatkan gelar Al-Amin, pemuda yang sangat terpercaya ini, maka ketika terjadi pertikaian untuk meletakkan Hajar Aswad, dan mereka berkata, ternyata besok paginya yang muncul ternyata adalah seorang pemuda Al-Amin
Maka mereka mengatakan kalau Al-Amin yang memutuskan maka kami setuju. Awalnya hampir terjadi pembunuhan, saling serang, saling melukai. Tapi ternyata yang memberikan solusinya adalah seorang pemuda yang bernama Al-Amin. Maka kepala-kepala suku ini semuanya sepakat dengan keputusan Al-Amin, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang saudagar wanita yang kaya raya, dia mendengar sosok seorang pemuda yang Al-Amin yang terpercaya, maka dia memerintahkan kepada pembantunya untuk mencari pemuda tersebut agar bisa diajak bekerja sama. Dan ternyata ketika dapat pemuda tersebut, ketemu dengan pemuda tersebut, ternyata pemuda tadi adalah Muhammad ibnu Abdullah. Setelah terjadi transaksi kerjasama, Khadijah tertarik dengan pemuda ini. Lalu dia meminang pemuda tersebut. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan Khadijah tertarik dengan pemuda ini? Dia tertarik dengan pemuda tersebut karena kejujurannya, karena keal-aminannya. Maka barang siapa yang amanah, yang jujur, maka insya Allah ketika dia meniru Rasulullah, dia akan sukses di dalam hidupnya. Bahkan ketika hijrah, Rasulullah mengamanahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Setelah itu Rasulullah memberikan tugas kepada Ali untuk mengembalikan semua muamalah atau harta benda orang kafir Quraisy yang bermuamalah dengan Rasulullah untuk dikembalikan kepada yang berhak, kepada yang menitipkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana kejujuran Al-Amin Rasulullah. Bahkan ketika beliau akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, beliau sempat-sempatnya menitipkan tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua harta benda yang pernah dititipkan kepada beliau. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, kejujuran dan amanah. Yang kedua, modal kesuksesan Rasulullah SAW adalah kesabaran dan keteguhan. Rasulullah SAW di dalam dakwanya menyampaikan dakwah Islamiyah ini, beliau mendapatkan cacian, mendapatkan hinaan, diboikot, pengusiran, bahkan ancaman pembunuhan. Namun beliau tidak berhenti, tidak mundur, dan tidak putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul yang memiliki keteguhan hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana kesabaran dan keteguhan Rasulullah. Ketika diboikot 3 tahun lamanya. Yang diboikot pada waktu itu orang-orang yang beriman, kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sampai dijelaskan dalam kitab sirah, itu Rasulullah dan para sahabat makan dedaunan. Ada yang makan kulit sehingga bibirnya berdarah. Saking tidak adanya makanan. Terdengar jeritan bayi, tangisan anak-anak, tangisan para wanita. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya ujian para sahabat dan Rasulullah ketika itu. Tapi Rasulullah dan para sahabat tetap mampu bersabar. Ketika cacian dan hinaan, ketika Khadijah meninggal dunia, Abdul Muthalib meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, maka Rasulullah mencari tempat lahan dakwah, yaitu dakwah ke Taif. Rasulullah berdakwah di Taif selama 15 malam. Mendakwai orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak ada satupun orang yang beriman kepada beliau. Bahkan Rasulullah dilempari dengan batu, dengan kerikil, hingga kaki beliau berdarah. Zaid bin Harisah sampai kepalanya bocor, berdarah. Tapi beliau
tetap sabar dan teguh. Ini modal yang kedua, yaitu kesabaran dan keteguhan beliau. Dan yang terakhir, modal kesuksesan Rasulullah SAW yang ketiga adalah usaha maksimal dan tawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ali Imran ayat 159. Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 contoh singkat dari bagaimana tawakalnya Rasulullah. Yang pertama ketika hijrah. Rasulullah menyusun strategi yang matang, memilih waktu yang tepat untuk hijrah, kemudian menunjuk orang yang sebagai penunjuknya dalam perjalanannya. Kemudian bersembunyi di Gua Sur. Semuanya sudah diusahakan maksimal oleh Rasulullah dengan perencanaan yang matang. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy mendekati tempat beliau di Gua Sur, dengan tawakal yang luar biasa beliau mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah tawakal yang benar. Dalam peperangan, bagaimana tawakal dan usaha maksimal Rasulullah? Beliau memakai baju besi, menyusun barisan prajurit, memilih posisi medan yang tepat agar bisa memenangkan pertempuran. Beliau menggali parit, mengajak para sahabat, bahkan beliau sendiri yang menggali parit. Namun tetap berdoa sepanjang malam, beliau berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan pertempuran ini. Dan yang ketiga, contoh dari tawakal Rasulullah ketika dalam mencapai rezeki, mencari rezeki, beliau bekerja, berdagang, dan berikhtiar. Lalu beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah. Pagi-pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 modal kesuksesan Rasulullah yang siapapun yang mencontek Rasulullah, maka insya Allah dia akan sukses karena sudah dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, karakter jujur dan amanah. Yang kedua, mental yang sabar dan tangguh. Dan yang ketiga, usaha maksimal dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhil man khadhal al muslimin damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر